Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum detik-detik menjelang wafat. Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan banyak dakwah dan khutbah untuk menyebarkan agama Islam. Lantas, bagaimana dengan khutbah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khutbah terakhir disebut juga sebagai khutbah perpisahan dan disampaikan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Berikut ini kisah khutbah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Wahai manusia sekalian, dengarkanlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh karena itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, bagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci? Anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti siapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh karena itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap setan demi keselamatan agama kamu. Dan dia, setan, telah berputus asa untuk menyesatkan kamu ke dalam perkara-perkara besar. Maka waspadalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak atas kamu. Kiranya mereka menyempurnakan hak mereka atas kamu, mereka juga berhak diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik, berlemah lembutlah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu, awasilah agar jangan sekali-kali keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Wahai manusia, nilailah dengan betul dan pahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah, ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Poin penting khutbah terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa wasiat penting bagi umat muslim sebelum kepergiannya. Semua disampaikan dalam satu waktu. Wasiat-wasiat itu ada yang terkait dengan urusan ketakwaan dan ibadah dengan Allah SWT, terkait dengan persaudaraan antar umat muslim, penghapusan riba, larangan saling menzalimi, penghapusan dosa-dosa masa lalu, hubungan suami istri, hubungan antar manusia, pegangan atau sumber utama ajaran Islam berupa Al-Quran dan Sunnah, juga tentang warisan. Sebagai peninggalan terakhir, isi khutbah Rasulullah SAW ini terbilang lengkap. Pesan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan erat dengan pedoman untuk menghadapi tantangan umat di masa depan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah.
Kemudian di padang Arafah, saat haji wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jamratul Aqabah, "Ambil dariku manasik kalian, cara-cara menunaikan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini, aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji." Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik, turun kepada beliau surah An-Nasr. Dengan turunnya surah itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datangnya ajal sudah sampai. Pada bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para syuhada yang dikubur di sana. Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian, dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di lain malam, Rasulullah keluar menuju Baqi, lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana. Seraya bersabda, "Assalamualaikum, wahai para penghuni kubur. Rasakanlah kemudahan keadaan yang sedang kalian alami dibanding keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang seumpama potongan-potongan malam gelap gulita yang ujung sepotongnya mengikuti awal potongan lainnya. Hari akhirat lebih berat daripada dunia." Pada akhir perkataannya, Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua." Rasulullah SAW jatuh sakit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Bilakah ajal Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ajalku telah hampir dan aku pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Ma'wa serta Arsyilah." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Salah seorang ahli bait." Kami bertanya, "Bagaimana nanti kami mengafani Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dengan bajuku ini atau pakaian Yamaniyah." Kami bertanya, "Siapakah yang mensolatkan Rasulullah di antara kami?" Kami menangis dan Rasulullah pun turut menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengkafaniku, maka letaklah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku." Maka yang pertama-tama mensolatkan aku adalah sahabatku, Jibril alaihissalam, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel, malaikat maut, beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang mulai solat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua. Kematian semakin dekat. Sejak hari itu, Rasulullah SAW bertambah sakitnya yang ditanggungnya selama 18 hari. Setiap hari ramai umat mengunjungi Rasulullah hingga datangnya hari Isnin, di saat Rasulullah mengembuskan nafasnya yang terakhir. Sehari menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada hari Minggu, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azannya, dia berdiri di depan pintu rumah Rasulullah, kemudian memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dia berkata lagi, "As-salah yarhamukallah." Fatimah menjawab, "Rasulullah dalam keadaan sakit."
Maka kembalilah Bilal ke dalam masjid. Ketika bumi terang disinari matahari siang, maka Bilal datang lagi ke tempat Rasulullah. Lalu dia berkata, seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruh dia masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah bersabda, "Saya sekarang berada dalam keadaan sakit. Wahai Bilal, kamu perintahkan saja agar Abu Bakar menjadi imam dalam sholat." Maka keluarlah Bilal sambil meletakkan tangan di atas kepalanya sambil berkata, "Aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan ibuku." Kemudian dia memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam sholat tersebut. Ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah SAW yang kosong, sebagai seorang lelaki yang lemah lembut, dia tidak dapat menahan perasaannya lagi. Lalu dia menjerit dan akhirnya pingsan. Orang-orang yang berada di dalam masjid menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu?" Fatimah menjawab, "Orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak ada bersama mereka." Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas sambil dibimbing oleh mereka berdua. Maka Rasulullah berjalan menuju ke masjid. Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah melihat kepada orang ramai dan bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, kamu semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sesungguhnya Dia adalah penggantiku di atas kamu semua setelah aku tiada. Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah SWT, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini." Usama bin Zaid dan tentaranya kembali ke Madinah. Sesudah sholat subuh, umat Islam melihat Rasulullah berangsur sehat. Panglima Usama bin Zaid mohon diri pada Rasulullah pergi berangkat melaksanakan tugas yang diberikan Rasulullah kepadanya. Setelah Nabi mengizinkan, berangkatlah Usama ke Jusuf, tempat tentara Islam berkemah, dan sampailah Usama di Jusuf. Ketika asyik menyiapkan dan mengatur siasat perang, tiba-tiba datanglah utusan dari Madinah membawa kabar duka wafatnya Rasulullah SAW. Mendengar kabar itu, Usama menjadi bingung. Ia tak yakin akan wafatnya Nabi, karena tadi subuh ia dan para sahabat lainnya menyaksikan sendiri kesehatan Nabi yang semakin membaik. Dan beberapa jam kemudian, seorang utusan menyampaikan bahwa Nabi telah tiada. Tanpa berlama-lama, Usama dan seluruh pasukan kembali ke Madinah, menemui untuk yang terakhir kali kekasih tercinta yang tak akan mereka temui lagi selama-lamanya. Lalu pulanglah pasukan itu dibungkus kesedihan yang mendalam dan duka membalut sepanjang perjalanan mereka. Malaikat maut datang bertamu. Esoknya, yaitu pada Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah SWT. Dia menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit. Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah bersabda, 'Tahukah kamu siapakah dia?' Fatimah menjawab, 'Tidak wahai Rasulullah.' Lalu Rasulullah menjelaskan, 'Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur.' Kemudian Rasulullah bersabda, 'Masuklah wahai malaikat maut.' Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, 'Assalamualaikum ya Rasulullah.' Rasulullah SAW pun menjawab,
Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang. Rasulullah bertanya, wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril? Jawab malaikat maut, saya tinggalkan dia di langit dunia. Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang, lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat? Jibril menjawab, iya, wahai kekasih Allah. Ketika sakaratul maut, seterusnya Rasulullah bersabda, beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya? Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah bersabda, segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku? Jibril menjawab lagi, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum, semuanya menanti kedatangan rohmu. Rasulullah bersabda lagi, segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku? Jibril menjawab, aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah bersabda, segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang mengembirakan aku. Jibril bertanya, wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan? Rasulullah menjawab, tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Jibril menjawab, saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu masukinya terlebih dahulu. Maka berkatalah Rasulullah, sekarang tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Ali bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah? Dan siapakah yang akan mengafaninya? Rasulullah menjawab, adapun yang memandikan aku adalah engkau wahai Ali. Sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya, dan Jibril akan membawa hanut, minyak wangi dari dalam surga. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut. Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah? Sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut. Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memuliakannya dan mengagungkannya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.